Calon santri Ponpes Al Zaitun diwajibkan sumbangan sapi hingga uang sebagai tabungan. Bisa dicicil, dan itu bukan dalam bentuk kambing dipotong, tidak. Korbannya nanti kambingnya diternak di sana. Katanya mengambil asas manfaat. Kalau cuma dipotong itu cuma hanya saat itu saja. Ya untuk dimakan saja gitu. Iya, tapi kalau dikembangbiakan, kambing, sapi itu ternak di sana, dibesarkan. Setelah besar bagaimana tuh? Kita nggak tahu, karena... Oh, kita nggak tahu? Iya. Yang tahu siapa? Panji Gumilang? Panji Gumilang. Kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan. Maksudnya hilang? Ya pergi dari rumah. Tapi ada orangnya? Yang nggak ada kabar, sampai sekarang banyak yang hilang. Hilang nggak ada kabar? Dan rata-rata tuh anak muda, mahasiswa. Kemana mereka? Mereka itu kan biasanya cenderung tidak terbuka di keluarga. Banyak yang akhirnya tidak berani terbuka daripada sanity ketahuan. Nyari aman, pergi dari rumah. Jadi mereka ikut NII, ya, tapi keluarga nggak tahu di rumah. Banyak kawan-kawan sampai 10 tahun, ada yang 16 tahun itu keluarganya nggak tahu. Korban mahasiswa yang drop out, nipu orang tuanya, mencuri, bahkan mengorganisir pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja sudah mencuri. Itu hal yang biasa di era-era saat itu. Cuman saat itu mereka masih takut, sangat takut, karena TNI saat itu kan masih berkuasa. Jadi banyak sekali yang ditangkap oleh Koramil, Kodim. Tapi setelah reformasi ini semakin merajalela. Nah, cuman persoalannya kan ini menjadi hal yang agak sulit ya, karena masyarakat tidak tahu. Justru itu kami kemudian membuat semacam solidaritas paguyuban keluarga korban. Polanya itu mereka mengajak diskusi bukan di kampus, mereka diajak ketemunya di mall, melalui chatting. Kalau dulu memang belum ada ya, itu kumpulnya tidak di masjid-masjid, kumpulnya nggak di musola, di rohis-rohis, bukan. Mereka itu nyampur dengan anak-anak muda gaul gitu ya, pakai lepis, perempuannya nggak pakai jilbab. Nah, pola rekrutmennya sangat menggunakan pola-pola motivator seperti motivator ulung yang ada di Indonesia ya. Pendidikan formal yang kami wujudkan adalah yang sekarang orang kenal namanya Al-Zaitun. Harus dapat uang, jadi tidak ada SOP-nya gitu. Jadi apapun dilakukan. Rekrutmen dan kemudian ditipu orang-orang yang direkrut. Iya, apapun dilakukan, dari atasnya tidak ada standar operasional gitu. Bu saya juga anggota NII, bapak saya juga anggota NII gitu. Dan dia kecewa melihat Panji Gumilang. Kenapa? Karena dia bilang, ayah saya bilang itu bukan pemimpin Islam gitu. Itu gaji dosa. Anda berapa sebagai menteri? 2.700.000. Tapi saya terima 70.000. Menurut informasi dari pimpinan, by data mereka KTP-nya itu dulu sekitar 250.000 jamaah. Ya, anggota. Itu dari gerakan teritorial maupun gerakan fungsional. Teritorial itu yang sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Fungsional adalah kedoknya untuk menipu umat Islam bangsa Indonesia berupa lembaga pendidikan pesantren. Di sana ada santri, ada namanya eksponen. Ya. Santri itu 80%, mendekati 90% semua santri adalah orang tuanya NII. Ada berapa persen itu adalah santri korban promosi Al-Zaitun. Jadi ketika ada penelitian dari manapun datang ke Al-Zaitun nggak bakal nemu apa-apa. Kita dilarang ngomong NII, kita dilarang bawa data tentang NII. Jadi model Al-Zaitun pintar, Panji Gumilang ini licik. Harganya 100 juta, dikasih duit 10 juta, mana sertifikatnya? Tak pinjam dulu. Ntar bayarnya berapa puluh tahun lagi, sampai sekarang banyak yang tidak lunas. Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu pernah menjadi pesantren terbesar di Asia Tenggara karena perkembangan pesantren ini begitu cepat. Terlebih infrastruktur yang dimiliki Ponpes Al-Zaitun Indramayu begitu megah. Di balik megahnya bangunan yang dimiliki oleh Ponpes Al-Zaitun Indramayu ini ternyata menyingkap fakta yang mencengangkan, di mana Ponpes Al-Zaitun Indramayu ternyata sering mendapat bantuan dari sejumlah pejabat. Tak hanya dari pejabat di negeri ini, Ponpes Al-Zaitun Indramayu juga sering mendapatkan sumbangan dari para orang tua santri. Sumbangan yang diberikan juga tidak main-main, yakni seekor sapi yang diberikan kepada pihak pesantren. Menurut sumber sumex.co, untuk memasukkan ke Ponpes Al-Zaitun Indramayu biayanya tidak murah. Para santri diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada pihak pesantren yang bertujuan untuk pengembangan Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Gak mudah untuk masuk ke Al-Zaitun ini, mahal. Santri juga harus membeli sapi sebagai tabungan, ungkap salah seorang sumber.
Ditambahkan sumber sumex.co, tak heran jika sekarang ini peternakan yang dimiliki Ponpes Al Zaitun Indramayu sangat terkenal. Karena sapi-sapi di Ponpes Al Zaitun sangat banyak sumbangan dari santri. Di sana itu banyak anak pejabat yang nyantri, kemudian banyak pula anak-anak dari pejabat salah satu perusahaan BUMN, terangnya lagi. Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Zaitun Indramayu diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Ponpes Al Zaitun ini adalah salah satu pesantren yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Ponpes Al Zaitun Indramayu ini berada di total lahan seluas 1.200 hektar, di mana ada 500 hektar digunakan sebagai lahan produktif, yakni untuk area persawahan, dan 500 hektar lainnya untuk hutan jati emas. Salah satu bangunan paling monumental di Ponpes Al Zaitun adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin yang dibangun 6 lantai di atas lahan lebih kurang 3.000 meter dengan konstruksi megah. Adapun moto Ponpes Al Zaitun Indramayu ini adalah pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi, dan perdamaian. Sejumlah tokoh penting di negeri ini disebut-sebut pernah datang ke Ponpes Al Zaitun dan memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang tunai maupun sapi untuk dikembangkan di kawasan pesantren tersebut. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pernah menjadi pesantren terbesar di Asia Tenggara karena perkembangan pesantren ini begitu cepat. Terlebih infrastruktur yang dimiliki Ponpes Al Zaitun Indramayu begitu megah. Di balik megahnya bangunan yang dimiliki oleh Ponpes Al Zaitun Indramayu ini ternyata menyingkap fakta yang mencengangkan, di mana Ponpes Al Zaitun Indramayu ternyata sering mendapat bantuan dari sejumlah pejabat. Tak hanya dari pejabat di negeri ini, Ponpes Al Zaitun Indramayu juga sering mendapatkan sumbangan dari para orang tua santri. Sumbangan yang diberikan juga tidak main-main, yakni seekor sapi yang diberikan kepada pihak pesantren. Menurut sumber sumex.co, untuk memasukkan ke Ponpes Al Zaitun Indramayu biayanya tidak murah. Para santri diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada pihak pesantren yang bertujuan untuk pengembangan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Gak mudah untuk masuk ke Al Zaitun ini, mahal. Santri juga harus membeli sapi sebagai tabungan, ungkap salah seorang sumber. Ditambahkan sumber sumex.co, tak heran jika sekarang ini peternakan yang dimiliki Ponpes Al Zaitun Indramayu sangat terkenal. Karena sapi-sapi di Ponpes Al Zaitun sangat banyak sumbangan dari santri. Di sana itu banyak anak pejabat yang nyantri, kemudian banyak pula anak-anak dari pejabat salah satu perusahaan BUMN, terangnya lagi. Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Zaitun Indramayu diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Ponpes Al Zaitun ini adalah salah satu pesantren yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia.